Ya, baik. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas 3 buah soal sudah berikan dan kalian sudah selesai mengerjakan. Kita jawab sama-sama ya. Perhatikan jawabannya apakah sudah betul atau mungkin masih ada kesalahan yang kalian lakukan ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan itu adalah sebuah cara penyampaian informasi kepada masyarakat dengan tujuan itu untuk menyampaikan informasi, baik itu informasi yang membuat orang tertarik untuk membeli atau tertarik untuk melakukan. Jadi dalam iklan itu terdapat yang namanya promosi, terdapat yang namanya ajakan. Nah, kalau bahasa Banjarnya itu, dalam iklan itu kita membawai orang untuk membeli atau melakukan sesuatu ya. Itu tolong digarisbawahi, dipahami, kalau bisa dicatat. Kemudian yang kedua, dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan ada program. Apa arti dua kata tersebut ya? Untuk kapasitas itu artinya adalah daya tampung. Nah, daya tampung mesin cuci tadi artinya mesin cuci tadi hanya bisa menampung sebesar 10 kg baju. Jadi melebihi itu, maka dia akan melebihi kapasitas, melebihi daya tampungnya. Maka mesin cucinya tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi apabila di bawah itu masih bisa menampung. Jadi kapasitas itu bisa dikatakan sebagai daya tampungnya. Contoh lain dari kata kapasitas, misalnya kapasitas bensin, kapasitas bensin kendaraan misalkan 5 liter. Nah, berarti kapasitasnya hanya bisa dimasuki, daya tampungnya hanya bisa menampung 5 liter. Contoh lagi ember. Nah, kalau ember kan berisi air. Nah, itu juga daya tampung ember berapa? Nah, itu dinamakan dengan kapasitas. Program itu adalah sebuah sistem yang sudah diatur. Nah, jadi biasanya program ini sistemnya berupa sistem otomatis. Jadi apabila ada terdapat kata program, itu artinya dalam sebuah benda atau sebuah mesin itu kita bisa men-setting, kita bisa mengatur benda tersebut secara otomatis sesuai dengan keinginan kita. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari benda tersebut ya. Kemudian yang nomor 3, apakah ada kata-kata asing? Nah, kalau ada kata-kata asing yang kalian pahami, silakan tanyakan di grup, nanti akan Bapak jelaskan ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita yang berikutnya, itu mengenai di halaman 4 ya. Nah, kalian bisa memperhatikan di halaman 4 itu ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar air, ada gambar emas 24 karat, ada gambar gula, ada gambar garam. Nah, 4 gambar ini kira-kira kalian tahu nggak campurannya apa? Gula terdiri dari apa campurannya? Air terdiri dari apa campurannya? Emas terdiri dari apa campurannya? Garam ada nggak dia campurannya? Nah, gimana? Nah, air, emas, garam, dan gula ini tidak memiliki campuran. Jadi dia merupakan zat yang murni, bahkan dia menjadi bahan pencampur. Jadi air itu ya sudah, tidak ada lagi dalam air ya, cuma ada air kan. Nah, gula ya sudah gula, tapi beda dengan kata air teh. Nah, misalkan air teh berarti terdiri dari air dan teh. Air kopi berarti terdiri dari air dan kopi. Nah, sementara kalau air saja berarti air itu tidak ada mendapatkan campuran, sama seperti gula, garam, dan emas. Nah, keempat benda ini itu merupakan zat tunggal, artinya dia tidak tercampur
dengan zat-zat yang lain. Nah, ini tolong digarisbawahi. Zat tunggal adalah zat-zat yang tidak tercampur dengan zat lainnya. Dia tunggal aja. Satu sudah. Air, ya udah air. Gula, ya udah gula. Ya ada lagi campurannya. Dari sini bisa kalian lihat nih. Ternyata benda itu ada yang zatnya itu zat tunggal, ada juga zatnya itu yang sudah tercampur. Kira-kira selain dari 4 ini kalian bisa nggak menyebutkan lagi apa saja zat-zat tunggal atau zat-zat yang bisa membentuk zat campuran? Zat tunggalnya apa? Nah, untuk itu silakan kalian kerjakan di halaman 5. Bisa dilihat di halaman 5. Silakan kerjakan nomor 1 dan 2 ya. Yang pertama nomor 1, apakah yang dimaksud zat tunggal? Nah, silakan kalian catat. Boleh kalian ulang video ini, catat apa yang sudah aku sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu adalah selain dari air, gula, emas tadi sama garam, kira-kira apa lagi sih zat-zat tunggal itu? Silahkan kalian cari, boleh cari di Google. Silahkan kalian kerjakan. Untuk zat-zat tunggal tadi itu minimal kalian cari 5 buah zat tunggalnya. Nah, sekarang buat kalian Bapak beri waktu 30 menit dari sekarang untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan. Ya, baik. Kalian sudah mengerjakan tugas dan kita akan lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya. Jadi kalian sudah menyebutkan apa saja yang disebut dengan zat tunggal ya. Selain air, gula, garam, emas, ada juga beberapa. Contohnya misalkan seperti minyak, kopi, pasir, tanah, mungkin kan. Kemudian ada lagi yang namanya minyak tadi kan, teh. Nah, itu merupakan zat-zat tunggal ya. Jadi bisa tercampur menjadi zat campuran. Jadi kalian di sini harus paham nih, apa sih bedanya zat tunggal dengan zat campuran. Pertama zat tunggal dulu ya, Bapak akan lanjutkan. Tolong diperhatikan, digarisbawahi, disimak betul-betul. Zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri dari atas materi yang satu jenis. Zat tunggal itu hanya terdiri dari satu jenis materi. Misalnya air, sudah satu jenis aja air, tidak ada lagi tambahan materi yang lain. Gula, ya sudah tidak ada lagi tambahan materi yang lain. Tetapi kalau zat campuran, dia terdiri dari lebih dari satu campuran materi. Misalnya air dan teh, atau air, kopi, dan susu misalkan. Nah, mereka dicampur, akhirnya membentuk sebuah zat campuran ya. Jadi kalau zat tunggal tadi terdiri dari satu materi saja. Kalau zat campuran itu terdiri dari minimal 2 zat atau 2 materi, bisa lebih. Jadi contohnya air teh, air kopi, atau air kopi dan susu misalnya seperti itu. Nah, dalam zat campuran itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang campuran homogen dan ada campuran heterogen. Apa bedanya? Campuran homogen itu adalah campuran yang mana zat satu dengan yang lainnya sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sudah tercampur dengan sempurna. Contoh, misalkan air dan gula. Nah, air dan gula itu kira-kira apakah kalian bisa memisahkan air dan gula setelah dicampur? Tapi air dan gula ini ya bukan air gula yang belum kalian aduk ya, yang gulanya masih ada di bawah, bukan, tapi air dan gula
yang mana air dan gulanya itu sudah hilang, sudah larut dalam air. Setelah kalian aduk, itu tidak akan bisa lagi kalian campur, kalian pisah. Contoh lagi air dan teh tidak akan bisa kalian pisah lagi. Kalian ambil airnya, kalian ambil tehnya, tidak akan bisa. Nah, itu disebut dengan zat campuran homogen. Kemudian ada lagi yang namanya zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah zat campuran yang mana zat-zat yang tercampur itu tidak merata, tidak bergabung, tetapi mereka masih bisa terpisah. Contohnya apa? Contohnya air dan kopi. Dan ketika kalian bikin kopi misalnya ya, airnya dan pasti terjadi yang namanya endapan kopi di bawahnya. Apalagi misalkan airnya, nah ada air dan tanah. Ketika kalian endapkan airnya di atas ya, kemudian tanahnya mengendap ke bawah. Nah, jadi yang paling gampang untuk mengenali zat campuran heterogen ini adalah lihat apakah campuran tersebut terjadi endapan atau tidak. Apabila zat tersebut terjadi yang namanya